Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Nggih, alhamdulillah. Ini Pak, mohon maaf ini mau merepotin jenengan ini untuk besok ini ada waktu apa enggak ini Pak? Besok insya Allah ada waktu. Nggih. Pagi ya? Pagi Pak. Insya Allah ada. Eh, Kira-kira ada apa? Ini Ceritanya gini Pak, ada teman saya ini Pak Prapto ini ada yang pengen didiskusikan di masalah di sekolahnya ini Pak. Jadi saya pengen jenengan ini menjadi observer lah istilahnya kan seperti itu. pengamat gitu ya? Nggih, pengamat. Nah, Oke. kira-kira ini untuk menilai kegiatan besok diskusi coaching saya ini Pak, Nggih. Oke, siap. Nggih. Gini Pak Ari, untuk biasanya di rubrik penilaian yang dipakai itu ada 4 Pak Ari dalam observasi pengamatan seperti itu. Yang mudah-mudahan besok nilainya baik. Ya, itu ada 4. Yang pertama itu kurang baik, kemudian cukup baik, baik dan sangat baik. Ya, minimal besok baiklah. Nggih Pak, nggih. Pengamatan saya ini. Nggih. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa Pak Ari yang ingin dikembangkan besok itu? Yang pertama itu kompetensi present atau kehadiran penuh Pak. Kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya yang ketiga itu memberi pertanyaan yang berbobot ini Pak. Berarti kompetensi coachnya yang ingin dikembangkan 3 itu Pak ya? Nggih. Tapi gini Pak Ari, dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik yang ingin dikembangkan Pak Ari apa kira-kira? Karena ini masih awal-awal Pak, belum terbiasa, jadi saya pengennya itu present Pak, ini kehadiran penuh ini untuk si koci ini. Iya, memang untuk menghadirkan penuh itu sekarang butuh apa ya? Kira-kira ya butuh strategi Pak, karena banyaknya persoalan yang dihadapi guru. Aktivitas persoalan, nah ini loh Pak. Iya, betul Pak Ari, betul. Gini Pak Ari, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Indikatornya kira-kira apa? Fokus pada nanti permasalahan si coach ini Pak. Jadi ketika saya sudah bisa fokus pada masalah yang dibicarakan, didiskusikan, kemudian kan nanti kalau sudah bisa fokus saya bisa mengambil tema-tema yang urgent, yang penting ini, yang kemudian nanti saya bisa lebih gali lagi lewat pertanyaan-pertanyaan ini Pak. Jadi saya indikatornya bisa fokus enggak penuh, kehadiran penuh pada diskusi supaya kunci dapat mengeluarkan solusi semua Pak Pak ya. Kejujurannya ini loh Pak. Iya betul. Berarti indikatornya itu Pak ya, untuk menghadirkan penuh tadi. Oke Pak Ari, insya Allah doakan besok bisa. Maaf Pak, ini telepon ini. Ya, tatap muka Pak Ari besok ya. Siap, saya tunggu Pak. Hari ini mohon maaf karena bisanya daring karena banyak kerjaan di sekolah ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Soleh ini. Sama-sama. Semoga kita sukses selalu. Semoga besok ini dilancarkan ini Pak ya. Amin, betul. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Pak Prapto. Ya. Ada apa ini Pak Prapto? Ya, alhamdulillah bisa ketemu Pak Ari nih sama Pak Soleh ya. Jadi gini Pak Ari,
Saya kesini tuh ya pertama ingin silaturahim, terus yang kedua memang ada sedikit permasalahan di sekolah kami. Itu ada sedikit permasalahan. Masalahnya itu ada siswa di sekolah kami itu sudah sekitar 4 bulan belum masuk, tidak masuk sekolah. Kemudian saya datangi, alhamdulillah sudah bisa masuk. Sekarang sudah bisa masuk kembali ke sekolahan. Cuma masalahnya ini Pak Ali, bagaimana cara mengembalikan keceriaan anak tersebut. Itu. Jadi dulu itu pernah dimarahi gurunya, sehingga anak tersebut tidak berani masuk sekolah. Dan sekarang sudah bisa masuk. Cuma saya lihat keceriaannya belum kembali Pak. Jadi masalah saya itu mohonnya Pak Prato di sini ingin membahas permasalahan salah satu anak ini. Satu anak yang yang kurang ceria atau untuk minatnya di dalam belajar itu kurang kan. Gini Pak Prato, sebelum kita lanjut pembicaraan ini, kira-kira nanti hasil yang ingin didapat sama Pak Prato ini apa? Ya kalau bisa Pak Ari, sekiranya anak-anak itu bisa ceria kembali dan tidak takut dengan gurunya. Maksudnya mungkin ada perasaan canggung ketemu gurunya yang pernah memarahinya itu. Mungkin dia dibully sama temannya ini. Jadi masalah saya itu, tujuan saya bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut sehingga mampu bersaing dengan teman-temannya lagi Pak Ali. Nah itu Pak Ali. Yang saya amati berarti Pak Prato ini pengen menemukan sebuah cara atau formula untuk bagaimana anak ini bisa ceria kembali, minat dalam pembelajarannya itu bisa full kembali kan di sekolah kan gitu. Iya betul. Kemudian Pak Prato, berarti selama ini dalam pemikiran Bapak atau dalam pembelajaran yang di sekolah yang dialami anak ini kira-kira sudah sesuai dengan pembelajaran anak-anak yang lain atau berbeda? Selama masuk ini Pak Ari, masih agak tertutup. Jadi anak itu selama baru masuk ini masih agak tertutup. Jadi mungkin baru bermain cuma dengan satu temannya itu. Jadi mungkin masih canggung atau gimana ya gitu Pak Ari. Nah kalau Bapak melihat sendiri ya dalam situasi seperti ini, kira-kira pembelajaran apa yang sudah ada di pikiran Bapak atau sudah pengen direncanakan itu kira-kira sudah muncul bayangan apa gitu untuk ini mengatasi problem ini? Ya, ini untuk saat ini mungkin Pak Ari, untuk pembelajaran yang tepat ya, untuk agar anak tersebut bisa meningkatkan kepercayaan dirinya, mungkin nanti kami akan melakukan rapat koordinasi kecil-kecilan dengan Bapak Ibu guru, bagaimana menangani rasa ketidakpercayaan diri anak tersebut. Entah itu mungkin dengan metode-metode yang menyenangkan, entah itu dengan belajar sambil bermain, atau mungkin
belajar di luar. Nah, mungkin di luar kelas Pak. Ya mungkin seperti itu Pak. Artinya kan di sini Pak Prapto sudah mengidentifikasi ya, pembelajaran yang selama ini menjadi kekurangan si anak, kemudian sudah ada planning untuk rencana pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, sampai harus koordinasi atau kolaborasi dengan beberapa guru kan yang saya amati kan seperti itu. Iya. Kira-kira nanti untuk pelaksanaannya ini harus setiap hari atau mungkin 1 minggu itu dikhususkan hari apa, itu sudah ada di planning apa? Oh iya. Jadi mungkin nanti setelah ini Pak Riz, setelah adanya coaching ini kami akan menjadwalkan apa pembelajaran sekiranya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut. Mungkin nanti kita akan belajar di luar kelas ya Pak Riz, biar ini interaksi anak tersebut dengan temannya biar terbangun lagi. Kemudian interaksi murid tersebut dengan gurunya biar lebih akrab lagi. Nanti kita akan jadwalkan Pak Rik. Setelah ini mungkin kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang terkait bagaimanalah caranya agar Bapak Ibu guru ini menggunakan teknik-teknik yang bagus untuk dalam proses pembelajaran tersebut Pak. Dan saya lihat ini sudah mulai ada perencanaan dari planning yang tadi masih ada kebimbangan ya, istilahnya kan sudah ada titik terang. Kemudian ini Pak Prapto, untuk mengawali langkah ini, langkah awalnya, kira-kira nanti yang panjenengan pertama lakukan ini dari mana dulu? Jadi untuk langkah awal Pak Ri, yang pertama untuk mengatasi siswa tadi ya, yang pertama saya tetap koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Yang pertama kita koordinasi bagaimana cara agar anak tersebut tidak canggung dengan Bapak Ibu guru. Terus yang kedua yaitu dengan teman-teman sekelasnya. Ya, dalam artian biasanya kalau ada anak-anak yang jarang masuk ya, itu biasanya kan dapat pembulian, sesuatu yang tidak mengenakan dari teman-temannya. Jadi mungkin nanti kami dan Bapak Ibu guru akan memberikan sosialisasi ke anak-anak, ke teman-temannya agar mereka bisa menerima temannya kembali, bisa mengajak temannya yang tadinya tidak masuk bisa aktif kembali di sini dan bisa merasa senang, merasa enjoy untuk melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kami juga nanti insya Allah akan mendatangi orang tuanya. Dalam artian gini Pak Rik, anak ini kan mungkin dulu pernah tertekan ya, sering dipaksa untuk masuk ya, trauma, dipaksa untuk masuk tapi tidak mau masuk ke sekolah, mungkin juga tertekan, tekanan batin. Jadi nanti saya akan mencoba ke rumahnya orang tua dari anak tersebut agar sekiranya orang tuanya bisa memberikan arahan yang lebih ramah lagi, yang tidak berbau kekerasan lah istilahnya seperti itu, dan sekiranya bisa mengarahkan anak tersebut agar mempunyai minatnya untuk belajar lagi. Dalam artian orang tuanya juga
selalu mengawasi anak tersebut Pak Ali. Itu Pak. Ya. Jadi benar Pak, jadi saya setuju karena memang anak itu kalau sudah mendapat perlakuan atau berupa kekerasan, meskipun bukan fisik Pak, verbal, itu kan akan membekas Pak. Jadi seperti itu yang saya pahami ya. Jadi, setelah ini Pak Prapto sampai di titik ini, gimana Pak Prapto melihat situasi yang sudah tadi dibahas, dibicarakan, kemudian sudah diidentifikasi ya, dari permasalahan, kemudian perencanaan yang akan dilakukan. Apakah ini sudah sesuai dengan tujuan awal dari Pak Prapto tadi, yang tadi mulai bimbang dari awal datang? Kalau saya lihat Pak Ari, saya sudah mulai dapat gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Jadi mungkin nanti kita berusaha untuk pembelajaran ini bisa kondusif, pembelajaran ini bisa menyenangkan, dan pembelajaran ini berpusat pada anak. Jadi tidak berpusat pada guru. Yang dulunya mungkin guru lebih dominan untuk melakukan pembelajaran. Nanti kami akan mencoba bagaimana anak tersebut lebih dominan dan pembelajaran tersebut bisa menyenangkan dan berpusat pada anak. Bari. Mungkin untuk mempererat ini antar teman ini. Betul. Ya, karena tadi kan anaknya sepertinya canggung Pak. Canggung Pak. Kemudian Pak, sebagai tindak lanjut ini dari perencanaan yang sudah tadi dijadwalkan, misalkan ini seminggu ke depan lah, apa yang akan dilakukan nih untuk segera menerapkan jadwal perencanaan ini? Jadi untuk eksekusi ya Pak, ya artinya kita untuk satu minggu ke depan, yang jelas yang pertama itu tadi kami akan melakukan koordinasi dengan Bapak Ibu guru, merapatkan hal-hal yang sekiranya mempunyai potensi siswa tidak nyaman. Kita bicarakan bersama dengan Bapak Ibu guru, terus bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut, jalan yang terbaiknya seperti apa. Nanti kita akan mencoba berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi kita akan mencoba mencari masalah apa atau sebenarnya yang terjadi, terus cara pemecahannya seperti apa, terus dengan pemecahan tersebut apakah itu menjadikan anak-anak itu lebih senang, ataukah justru malah tertekan. Ya, jangan sampai memberikan pemecahan masalah yang menambah masalah. Jangan sampai masalah kira-kira kita mau menyelesaikan, malah itu yang jadi masalah. Ya, jadi mungkin bukan tambah menangani masalah ya, tapi malah menambah masalah. Ya mungkin tujuan saya agar murid itu bisa senang. Kalau anak-anak itu sudah senang Pak Ari, mungkin belajarnya pun akan lebih tenang dan anak-anak lebih cepat mendapatkan ilmu. Jadi itu. Artinya langkah awalnya ini kan koordinasi dengan guru, terutama di guru kelasnya dulu. Betul, guru kelasnya. Mengidentifikasi tadi ya. Iya. Saya paham sampai sini. Oke. Kemudian di bagian akhir ini Pak, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari Pak Prapto ini dengan sudah ada titik terangnya permasalahan tadi, kemudian segala jadwal dan perencanaan yang akan dieksekusi atau dilaksanakan ini, mungkin bisa disimpulkan dengan kalimat yang singkat yang
padat Pak, inti dari pembicaraan kita ini. Iya, memang benar Pak Ri. Jadi seorang guru itu tanggung jawabnya sangat besar. Kadang kita sudah berusaha untuk mengajar dengan baik, tapi mungkin yang menerima juga kurang pas. Jadi bahwa seorang guru dimanapun dia berada, dia harus senang, ya, terlepas dari masalah pribadi, masalah dengan orang lain. Tapi ketika menghadapi siswa, dia harus senang, dia harus memperhatikan kebutuhan siswa, dia harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi apabila kita menegur anak-anak, kita juga harus perhatikan emosinya anak-anak. Apakah itu nanti bisa mempengaruhi mentalnya atau apa? Nah, itu kita perhatikan. Terus selanjutnya Pak Anik, mungkin masalah yang saya hadapi tadi dengan berbicara dengan Pak Ari, saya sudah bisa menemukan titik terang ya. Dan mungkin nanti saya akan mencoba melaksanakan itu sehingga masalah untuk di kemudian hari tidak terjadi masalah yang seperti ini, yang bisa mengakibatkan tekanan mental kepada anak-anak Pak Ari. Jadi itu Pak Ari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ari. Pak Prapto ini sudah matang ini perencanaannya dari awal. Tadi agak bimbang ya dengan permasalahan anak di pembelajaran di sekolah. Jadi saya yakin ini Pak Prapto ini bisa melaksanakan rencananya dengan sangat baik ini, karena sudah tadi menemukan formula atau cara yang benar-benar akan di planning atau direncanakan dengan baik ini Pak. Jadi gimana Pak ini perasaannya sekarang? Ya. Alhamdulillah gak lega Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari atas bantuannya. Saya ucapkan good luck, semangat untuk Pak Prapto ya. Semoga planningnya ini berjalan dengan lancar tanpa hambatan nih. Terima kasih untuk kedatangannya. Terima kasih Pak Ari atas bantuannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke Pak Ari ya. Oke, saya lihat tadi percakapan dengan Kutsi ini luar biasa santainya ini. Santai dan juga rileks. Iya, saya mengamati kok sampai nongok ini, saking asiknya. Oke, Pak Ari, apa yang sudah dilakukan Pak Ari tadi sebagai coach terhadap Kutsi, supaya apakah sudah indikator-indikatornya sudah muncul atau belum kira-kira tadi dari pengamatan? Selama diskusi dengan Coach tadi, saya memberikan stimulus untuk memancing atau meningkatkan kemampuan Coach untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri. Jadi memancing beberapa dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga beliaunya Coach ini, Pak Prapto ini bisa berpikir terhadap penyelesaian atau solusi masalah yang sedang dihadapi. Coach sudah merasa bebannya jaringan begitu ya. Di akhir tadi sudah dari awal dari awal secara sampai akhir tadi sudah berkurang lah. Senang. Oke Pak Ari ya, ini tadi saya lihat Pak Ari sebagai coach juga sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sekali, runtut, sehingga si coach ini dapat menggali potensi-potensi yang ada dirinya supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tadi saya amati masalahnya adalah anak yang tidak masuk karena pernah mungkin ditegur oleh gurunya, jadi jangan sampai kan anak keluar kan.
dirangsang terus terus ya. Kemudian ini Pak Ari ya, ini sebagai coach nih ya, apa yang ingin diinginkan Pak Ari kedepannya ini sebagai coach terhadap Uci, apabila ada mungkin teman atau orang lain atau mungkin bahkan keluarga ini apa ya, supaya kalau berbicara dengan Pak Ari ini merasa relax, bebannya berkurang atau bagaimana, itu apa yang ingin diinginkan oleh Pak Ari? Tidak terhadap Mas Jawa saja, mungkin dengan keluarga bahkan orang lain. Yang kalau bicara dengan Pak Ari itu kan enak gitu. Berarti ini yang saya inginkan untuk coaching ya, untuk Pak Prapto tadi. Iya, betul. Terutama Pak Prapto tadi. Karena intinya kan setiap orang bekerja, apalagi kita di pendidikan, pasti ada permasalahan. Betul. Yang penting satu, setiap permasalahan itu bisa ketika kita mendapat problem itu salah satunya bisa berdiskusi dengan orang lain ya, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, atau dengan siswa itu sendiri kan, itu ya, untuk menemukan solusi-solusi terbaik lah. Karena memang semuanya kan ujung dari masalah itu kan pemecahan masalahnya untuk mencari solusi yang terbaik lah. Jadi saya harapkan dapat menguatkan kolaborasi dengan pihak manapun, tidak hanya internal tapi juga eksternal, yang luar ya. Nah, coach ini adalah penggas semangat yang pendorong yang mungkin kurang pede menjadi pede, yang ada keraguan jadi. Nah, tadi dari permasalahan Pak Prapto sebagai Uci, ada anak didiknya yang tidak pernah masuk, mungkin takut karena pernah ditegur oleh gurunya. Itu apa saja yang ini dilakukan Pak Prapto tadi setelah pembicaraan ini? Intinya kan segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun verbal, itu kan pasti meninggalkan bekas. Betul sekali ya. Kalau fisik mungkin bisa dilihat, kalau verbal itu membekas sekali. Jadi tadi permasalahan Pak Prapto ini verbal kelihatannya ya Pak ya. Karena itu bahkan sampai kita tua nanti ingat kan? Makanya kan mungkin untuk kedepannya kan Pak Prapto bisa lebih aktif lagi untuk kolaborasi lah, untuk bersama orang tuanya ini, karena orang tua ini kan pendidikan paling utama di rumah. Sekolah menguatkan, jadi paling utama di rumah. Mungkin ada kolaborasi yang kuat dengan orang tua ya, sekolah. Jadi nanti bisa istilahnya menemui jalan yang terbaik lah, solusi untuk apa yang harus dilaksanakan kepada anak tersebut. Karena memang dukungan orang tua itu nomor satu lah menurut saya kan seperti itu ya. Setelah memberi penguatan yang positif. Berarti selain Pak Prapto ke orang tua juga ke guru kelasnya, ya, guru kelas, ke anak-anaknya. Kalau di sekolah kan teman-temannya tadi, guru kelas itu sebagai orang tua. Betul. Supaya tadi betul apa yang disampaikan Pak Ari, supaya bekas di benaknya itu lambat laun luntur dengan apa ya, dengan among kita itu istilahnya. Oke, terima kasih Pak Ari ini ya. Semoga Pak Ari nanti kedepannya sebagai coach ya, lebih pertanyaan-pertanyaan itu dapat menggugah seorang Uci itu menemukan solusi pada dirinya itu. Terima kasih Pak Ari tadi. Coachnya sangat bagus sekali bersama coach ini. Yang penting ada coachnya. Oke, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak Soleh. Sukses.